Semua pembenci tercengang. Che Shuyao merasakan niat membunuh yang melonjak dan berkata dengan marah, Anda sengaja mencoba membingungkan pikiran kami. Apakah menurut Anda kita berumur 3 tahun? Feng Yi sebaliknya mengerutkan kening dalam-dalam dan berpikir keras. Mata Li menunjukkan ekspresi kesadaran. Dia melirik Li Yunxiao dan kilatan aneh muncul di matanya. Dia berkata, permainan ini memang Earth Fire Brightness Barbarian. Permainan terang dan gelap hanyalah sudut dari seluruh papan catur langit dan bumi. Saya akan menggunakan 3 dari 7. Bagaimana menurut semua orang? Para pemain kulit putih berpikiran sama dengan Che Shuyao, berpikir bahwa itu adalah tipuan Li Yunxiao untuk membingungkan mereka. Setelah mendengar perkataan Li, mereka langsung tercengang. Zhang Xiaotian bahkan lebih bingung dan jengkel ketika dia meraung, Li Yunxiao, apa yang terjadi denganmu? Li Yunxiao tersenyum acuh tak acuh dan berkata, bukan apa-apa, saya hanya ingin melihat bagaimana mereka bergerak. Papan catur ini berisi hukum langit dan bumi, serta perubahan alam semesta. Jika kita bisa menyelesaikannya, maka akan sangat bermanfaat bagi pemahaman kita tentang langit dan bumi. Zhang Xiaotian sangat marah, hingga dia hampir muntah darah. Dia hampir meraung, saya tidak ingin keuntungan besar. Cepat bunuh mereka. Li Yunxiao memberi isyarat untuk melarangnya, dan berkata sambil tersenyum, ayo kita lihat dulu. Para pemain putih semuanya pusing. Dalam keadaan seperti itu, dia masih punya mood untuk bermain. Bahkan orang-orang dari kuil api suci ingin bergegas dan menghajarnya. Belum lagi 2 orang dari ras pemakan jiwa. Mereka semua diam-diam bertekad untuk menguliti Li Yunxiao hidup-hidup ketika mereka keluar. Sikap acuh tak acuh Li Yunxiao menyebabkan hati orang-orang Blackie semakin tenggelam. Pihak lain berani memberitahu mereka perubahan di papan catur. Jelas sekali bahwa dia sangat percaya diri untuk mengalahkan mereka. Wajah mereka semua gelap dan jelek. Feng Yi berkata, 3 dari 7 tidak buruk, tapi tidak bisa sepenuhnya menyelesaikan perubahan yang disebabkan oleh Earth Fire Brightness Barbarian. Jika kita tidak bisa membalikkan keadaan dengan satu gerakan, kita akan terpaksa menerima pukulan saat dia melakukan gerakan lain. Dahi Li hampir kusut. Dia mengerti apa yang dikatakan wilayah tersebut, tapi situasi yang diciptakan oleh bidak catur lawan seperti permainan kecil dalam situasi keseluruhan. Jika dilihat lebih dekat, sepertinya ada game baru yang dibuat di dalam game tersebut. Ada perubahan berlapis-lapis, dan itu tidak ada habisnya. Sudah sangat sulit untuk mencegah tersingkir apalagi mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Setelah merenung sejenak, Feng Yi membuka mulutnya dan berkata, saat itu, Kaisar Tahta Wudaren pernah meninggalkan sebuah irisan. Pernahkah kalian mendengarnya sebelumnya? Hati itu seperti benang laba-laba yang berkeliaran di langit biru. Tubuhnya seperti ranting kura-kura yang layu. Li Shi memasang ekspresi kosong di wajahnya. Dia tidak tahu siapa Kaisar Wu, namun begitu kata-kata ini masuk ke telinganya, dia merasa bahwa kata-kata itu sangat dalam dan mengandung kedalaman yang tak terbatas. Tampaknya itu menunjukkan beberapa poin penting, tetapi dia tidak dapat memahaminya sejenak, dan dia merasa agak cemas. Tang Jie hanya merasakan kilatan inspirasi di benaknya, dan dia berkata dengan penuh kegembiraan, benar, itulah pepatah yang tepat. Maka langkah selanjutnya adalah melepaskan kepompong dan menjadi ulat sutera untuk mengatasi situasi ini. Posisi terbaik seharusnya 9 dari 9. Itu benar. Kilatan tajam muncul di mata Feng Yi, dan niat membunuhnya meluap saat dia berkata, aku tidak percaya bahwa dengan gabungan kebijaksanaan kita bertiga, kita tidak bisa mengalahkan bocah tak penting ini. Dia menunjuk ke bawah dengan jarinya dan berteriak, 9 dari 9, lenyap. Saat bidak catur hitam itu mendarat, ia segera menyelesaikan kesulitan yang disebabkan oleh Earth Fire dan Bright Barbarian. Seluruh situasi mengambil bentuk baru, dan sepertinya situasi yang benar-benar baru telah muncul dalam konfrontasi antara kelompok hitam dan putih, sekali lagi menimbulkan perubahan tanpa akhir. Ekspresi bangga muncul di wajah Feng Yi. Dia sendiri adalah seorang Grandmaster formasi, dan setelah langkah ini, dia segera memulihkan sikap dan sikap seorang Grandmaster. Dia berkata dengan bangga,
Kamu dipanggil Li Yunxiao, kan? Saya akan mengingat nama ini. Sayangnya, Anda pasti akan terjatuh di sini hari ini. Sayang sekali. Ekspresi bidak putih semuanya berubah drastis, dan mereka sepertinya merasa situasinya tidak baik. Semuanya menjadi gugup. Wajah Zhang Xiaotian begitu muram hingga air hampir menetes. Dia sangat marah sampai kepalanya akan meledak. Dia dengan marah membentak Li Yunxiao. Jika aku mati di sini hari ini, aku tidak akan melepaskanmu, bahkan jika aku menjadi hantu. Li Yunxiao mengabaikan auman Zhang Xiaotian dan tersenyum pada Feng Yi. Grand Master Feng, kamu hanya lolos dengan bimbinganku. Mengapa kamu bersikap begitu sok sekarang? Aku sungguh tidak suka kamu bertingkah seperti ini. Lebih baik bersikap rendah hati. Dia mengangkat tangannya, dan sebuah bintang mengembun di udara. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Haruskah aku memainkan Great Marsh Wind Passes selanjutnya? Atau haruskah aku memainkan keseluruhan Great Fire Sky Presence? Wajahnya menunjukkan ekspresi keraguan. Ketika Feng Yi dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua terkejut. Melihat bintang di udara, mereka dengan cepat mensimulasikan situasi Great Marsh Wind Passes dan Great Fire Sky Presence dalam pikiran mereka. Semakin banyak mereka berpikir, mereka semakin terkejut. Lupakan saja, kemanapun aku pergi, aku hanya bisa bermain dengan kalian semua. Tidak ada gunanya menyelesaikan seluruh permainan catur. Aku akan memainkan api bumi petir surgawi dan langsung membunuh kalian semua. Wajah Li Yunxiao menunjukkan ekspresi putus asa. Setiap orang yang melihat ini ingin muntah darah. Ke-15 dari 7. Salib. Jejak niat membunuh muncul di matanya. Bintang itu memadat dan jatuh ke grid. Seluruh permainan catur mulai berubah saat bidak putih itu melesat melintasi langit, lapis demi lapis, dan simulasinya tidak ada habisnya. Bum bum bum. Bidak itu berhenti di posisi ke-15 dari 7, dan seluruh ruangan bergetar. Niat membunuh yang hampir nyata muncul di dalam formasi tersebut, dan dengan gila-gilaan melonjak ke arah Blacky dan yang lainnya, ingin melahap segalanya. Api bumi petir surgawi, sungguh sebuah gerakan pembunuhan yang sangat kuat. Bahkan dengan budidaya Feng Yi, tubuh Kaisar Wu menjadi dingin. Dia berteriak kaget. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Niat membunuh itu datang terlalu cepat, dan perubahan dalam permainan catur tidak ada habisnya. Dia tidak bisa mengikuti, dan pikirannya menjadi kosong. Tang Jie menghirup udara dingin dan berkata dengan panik, "Bagaimana dengan 6 dari 7? Itu bisa menghilangkan kekuatan langkah itu." Feng Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, celahnya terlalu besar. Jika dia menekan bagian lain pada 12 dari 8, kita akan mati total." Tang Jie diserang oleh niat membunuh itu dan seluruh tubuhnya gemetar kedinginan. Lalu 9 dari 7. Jika kita tidak bergerak, kita akan benar-benar mati. Mata Li juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia berkata, 9 dari 7 juga merupakan jalan buntu. Apa yang terjadi? Apakah tidak ada cara untuk mengatasinya? Feng Yi terus-menerus menepuk kepalanya dan memutar otak. Dia berkata, "Apa yang terjadi? Mungkinkah aku, seorang master formasi besar, tidak bisa dibandingkan dengan anak nakal? Bagaimana kita mengatasi gerakan mematikan api surgawi petir bumi? Bagaimana kita mengatasinya?" Dia dengan cepat memikirkan semua permainan catur dalam pikirannya, tetapi dia tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya. Pfff. Dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Mata Feng Yi menunjukkan ekspresi putus asa dan kekalahan. Seluruh tubuhnya tiba-tiba layu seolah-olah telah dihisap hingga kering. Bukan hanya niat membunuh yang kental dalam permainan catur, tapi juga rasa frustrasi karena dikalahkan. Usia pihak lain dan sikapnya yang tenang menunjukkan kesenjangan besar antara mereka berdua dalam Dao Array yang membuatnya sulit diterima oleh Grandmaster Array terkenal seperti dia. Aku tidak tahan lagi, aku hampir mati. Kalian sekumpulan sampah, kalian bisa berjalan santai saja, tapi aku benar-benar akan mati. Yuan Ao tiba-tiba berteriak. Tingkat budidayanya awalnya di atas Tang Jie,
tetapi darah esensinya telah tersedot oleh hujan, dan dia masih terluka parah. Dia tidak bisa menahan niat membunuh sama sekali, dan seluruh tubuhnya sepertinya bisa dihancurkan kapan saja. Dia meraung marah dan mengarahkan jarinya ke langit. Jatuh, hancurkan untukku. Jangan. Li dan Tang Jie berteriak ketakutan pada saat bersamaan. Mereka memandang bintang-bintang di langit dengan kaget. Sudah terlambat. Dengan ketukan jari Yuan Ao, bintang itu langsung berubah menjadi bidak catur hitam dan jatuh dari langit turun menuju grid. Ekspresi Li Yunxiao tiba-tiba berubah. Dia sepertinya sudah melihat di mana bidak catur itu akan mendarat. Sebuah cahaya tiba-tiba terlintas di benaknya. Dan gerakan catur yang tak terhitung jumlahnya mulai disimulasikan pada saat ini. Itu, Li melihat titik jatuhnya dengan kaget. Dia juga sepertinya merasakan sesuatu dan hatinya bergetar. Pada posisi di mana bidak catur mendarat, semua simulasi menjadi tidak efektif. Perubahan dalam permainan catur sepertinya telah berakhir, dan dia tidak bisa melihat masa depan sama sekali. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Bidak catur hitam itu mendarat, dan seluruh ruangan mulai bergetar. Saat ini, semua bidak catur memancarkan lampu hijau, seolah beresonansi dengan bidak catur hitam. Lampu hijau juga muncul di tubuh 20 orang tersebut. Mereka bisa merasakan kekuatan permainan catur. Tampaknya terhubung tanpa henti, tanpa akhir, dan menembus langit dan bumi. Bidak catur ini. Api dan air tidak dapat bercampur. Mata Li Yunxiao dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menatap lekat-lekat bidak catur hitam itu, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Bukan hanya dia, tapi Li, Tang Jie, dan Feng Yi juga benar-benar tercengang. Seluruh ruang papan catur mengalami perubahan besar lainnya saat ini. Bidak catur bintang berangsur-angsur menghilang, kembali ke jalur yang mereka ambil saat pertama kali muncul. Mereka mulai mensimulasikan keseluruhan permainan catur dari belakang hingga depan. Mereka merasakan kekuatan deduksi matriks. Seolah-olah mereka bisa melihat masa lalu dan masa depan tanpa akhir. Pada saat ini, ruang dan waktu seolah tiba-tiba menyusut menjadi satu simpul. Sudah diperbaiki di sana sejak zaman kuno dan tidak akan pernah berubah. Tang Jie menelan ludah dan menjilat bibirnya yang kering. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Itu terselesaikan begitu saja. Jadi seluruh permainan catur langit dan bumi dikembangkan seperti ini. Sungguh sulit dipercaya. Seluruh ruang papan catur 3 dimensi yang membentang di seluruh alam semesta terus-menerus mengalami kemunduran dan lenyap. Bersamaan dengan itu, kekuatan yang tak ada habisnya menghilang. Seluruh dunia sekali lagi menjadi gelap gulita, tanpa cahaya apapun. Semua orang masih tenggelam dalam derivasi matriks. Mereka tidak dapat pulih dalam waktu yang lama, seolah-olah mereka semua mendapat manfaat yang besar. Terpecahkan, menyelesaikannya, aku benar-benar memecahkan permainan catur langit dan bumi. Yuan Ao yang pertama bereaksi. Dia juga sangat tercengang. Dia tidak tahu apa-apa tentang matriks. Baru saja, dia merasakan aura kematian, dan dia tidak mau menunggu kematian datang. Dia tidak menyangka. Haha, Shang tiba-tiba tertawa dan berkata dengan gembira, seperti yang diharapkan dari manusia yang memiliki kekuatan ibu ras iblis. Haha, sepertinya membuatmu tetap hidup akan sangat berguna. Fiuh, apakah akhirnya aman? Che Shuyao tiba-tiba menghela nafas lega. Baru kemudian dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya lengket. Dia sangat gugup hingga dia berkeringat dingin. Sungguh tidak nyaman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys.